Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, salat subuh, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, adapun sebagaimana biasa setiap ba'da subuh dalam bulan Ramadan ini kita mengadakan kajian rutin di mana pada hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Rizky Chandra SPD. Langsung saja kepada Ustaz, waktu dan tempat yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus salam wal ihsan. Salawatullahi al-barril rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa alihi. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يأتي. أما بعد. Al-Mukarram wal-Muhtaramun, yang terhormat yang kami muliakan segenap jajaran pengurus Masjid Habibur Rahman, yang terhormat yang kami muliakan para imam, kemudian wabil khusus orang-orang tua kami, para alim ulama. Semoga kita yang hadir di dalam majlis ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Daripada penghujung Ramadan ini kita masih Allah pilih yang masih istiqomah dalam ketaatan melaksanakan ibadah kepadanya. Alhamdulillah, baru saja kita laksanakan yaitu salat fardu subuh. Bisa kita laksanakan secara berjamaah. Semoga rangkaian daripada ibadah yang baru saja kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Seraya berharap semoga kita kelak mendapat pertolongan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan harapan besar kita kelak bisa menyamai beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, majlis yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita sudah berada daripada 28 Ramadan. Akhirnya Allah pilih kita yang masih berjumpa daripada bulan yang mulia ini. Ramadan itu disebutkan sesi pertama adalah 10 yang pertama, sesi kedua 10 kedua Ramadan, dan sesi ketiga penghujung daripada Ramadan 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita beramal itu, yang dilihat adalah penghujung daripada amal itu sendiri. Ada orang yang masuk Ramadan ini semangat di awalnya, kendor di tengahnya, hilang di akhirnya. Ada orang yang masuk Ramadan ini semangat di awalnya, semangat di tengahnya, hilang daripada akhirnya. Makanya selalu berdoa kepada Allah, bermohon istiqamah. Kenapa? Yang dinilai dari setiap ibadah itu ialah penghujung daripada ibadah. Sama dengan kehidupan manusia. Sebejak apapun manusia di waktu mudanya, akan tetapi di waktu tuanya dia berubah, bertaubat kepada Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, maka dosa yang di waktu mudanya itu akan diampuni oleh Allah dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitu pula sebaliknya, setinggi apapun derajat keimanan dia di waktu mudanya, siapapun dia di waktu mudanya, akan tetapi tolak ukurnya ialah siapa dia di waktu tuanya. Orang-orang tua kami, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh kerana itu patut kita bersyukur hingga daripada penghujung Ramadan ini kita masih istiqamah. Kalau kita lihat ketika ada perlombaan kuda itu bapak ibu, kalau sudah dia melihat garis finish dari kemenangannya, dia akan meningkatkan lagi kecepatannya. Kenapa? Sudah terlihat garis finishnya. Kenapa kuda tersebut ingin menang? Kita penghujung dari Ramadan sudah melihat, sudah tahu kita, tinggal hitungan hari. Apa yang harus kita perbuat? Apakah berdiam diri saja, atau ada tambahan-tambahan yang lain untuk menambah amal, atau kita kencangkan ibadah kita? Seperti sebagian daripada masjid 10 terakhir Ramadan ini iktikaf, tak balik ke rumah, sahur di masjid, khatam Al-Quran di masjid, membaca Al-Quran di masjid. Itulah tambahan amal-amalnya. Jangan sama seperti 10 Ramadan, 10 pertama di awal Ramadan. Tentu ada perbedaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada subuh kali ini, yaitu ialah membahas daripada kitab Syarhul Hikam karangan daripada Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Kita sekarang ini berada di atas dunia. Keberadaan kita di atas dunia ini hanyalah
seperti berjumpanya kita dengan bulan suci Ramadan. Tentunya keberadaan yang sebentar di atas dunia ini di antara kita janganlah kita sia-siakan. Karena kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang berada di atas dunia ini, dia tidak mengetahui untuk apa keberadaan dia di atas dunia ini, sebagai apa dia berada di atas dunia ini. Qala al-muallif rahimahullah, semoga Allah meridhoinya dan merahmatinya. Inna Allah Ta'ala ja'ala dunya thalathata ajza'. Sesungguhnya kata muallif, dunia ini Allah ciptakan 3 bagian. Juz'in lil mu'minin, 1 bagian untuk orang mukmin. Wa juz'in lil munafiqin, dan 2 bagian ini untuk orang munafik. Wa juz'in lil kafir, dan bagian yang ketiga di dalam dunia ini adalah untuk orang kafir. Bagian yang pertama ialah untuk orang mukmin. Siapa itu? Al-mu'minun yatazawwaj. Bagian yang pertama ini untuk orang mukmin ialah mereka akan menyiapkan bekal. Ini dia Bapak Ibu. Bagian orang mukmin di atas dunia ini ialah siapa mereka? Yatazawwaj. Mereka yang menyiapkan bekal untuk apa? Untuk kehidupan akhirat. Sesuai dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Di dalam kitab Hadis Al-Bain An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi. Al-qiyasun nas akthiru isti'dadil maut. Manusia yang cerdas itu bukanlah manusia yang pintar dalam berbicara. Manusia yang cerdas itu bukanlah manusia yang pintar dalam berniaga. Manusia yang cerdas itu adalah mereka yang memperbanyak menyiapkan bekal untuk maut, kematian. Berdiam diri kita Bapak, iktikaf dari jam 3 sampai subuh, mendengar kajian. Untuk apa kira-kira? Untuk menambah aman. Contoh, ada orang bekerja dari pagi sampai sore untuk kehidupan dunia. Ada orang bekerja dari pagi sampai ke pagi esoknya lagi untuk dunia. Padahal sudah jelas bahawa dunia ini tempat yang sementara, yang akan dia tinggalkan. Namun semangat kuatnya untuk mengejar dunia. Coba lihat, bahkan ada sebagian orang mengejar dunia ini siang bagi orang, malam baginya. Malam bagi orang, siang baginya. Kita apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita perbuat? Ramadan sudah berhujung. Berapa kali tentang Quran? Ramadan sudah berhujung. Berapa banyak sedekah yang sudah kita keluarkan? Ramadan sudah berhujung. Apa yang bisa kita andalkan dari ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, bagian yang kedua ialah juz'in lil munafiqin. Bagian kedua ini adalah orang yang munafik. Orang munafik ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang Islam akan tetapi munafik. Siapa itu? Kenapa mereka disebutkan orang munafik? Orang
munafik itu ialah keseharian daripada kehidupan dia di atas dunia ini, yatazayyan, suka berhias, suka berdandan. Rumah sudah besar diperbesar kembali, rumah sudah bagus dibaguskan lagi, pakaian sudah bagus dibaguskan lagi. Salah Ustaz? Tidak salah, tak salah. Rumah bagus dibaguskan itu tak salah. Akan tetapi amal kita apa yang sudah kita perbagus? Di surah Al-Mulk yang pertama, ayyukum ahsanu, Allah tak lihat banyak amal kita, Allah tak lihat berapa banyak sedekah kita, Allah tak lihat berapa banyak khatam Al-Quran kita. Akan tetapi indahkah amalan yang kita lakukan? Artinya dengan ilmukah sudah baca Al-Quran 1 bulan 10 kali khatam, tapi tajwidnya amradul, lebih baik 1 kali tapi bagus. Sekarang sudah nampak ada tarawih yang 23 rakaat, selesainya setengah jam. Ada tarawih yang 11 rakaat, selesainya setengah jam. Mana Bapak pilih? Kan sama-sama setengah jam. Mana yang Bapak pilih? Kebiasaan dari kita 11. Betul. Kita ini kalau ibadah sedang hitungan Bapak. Apalagi di masjid itu ada 3 imam. Lihat jadual. Ini imam ini. Rupanya salah tengok jadual. Imam yang lambat rupanya. Pergi ke tempat lain, jumpa pula kawan lagi. Amak tak betul lagi dia. Padahal Bapak, kenikmatan solat itu dari 100% itu hanya sedikit pengaruh imam ini. Yang pengaruh itu hati kita. Siapapun imamnya dari Masjidil Haram pun diturunkan di sini, kalau hati kita tidak dekat dengan Allah, percuma. Makanya dalam ibadah solat ini rasakan hati. Ada rasa tak dalam solat? Ada rasa tak dalam ibadah? Kalau tak ada rasa dalam solat, bukan imam jadi tumpah, bukan imam jadi salah, kita yang salah. Makanya mencari rasa dalam solat ke dalam hati itu sulit. Contoh, kita dari solat subuhnya 4 sof. 4 sof itu Bapak, tidak semua yang solat subuh itu punya rasa. Imam bila tahu orang capek dan solat subuh ini, tadi dia mulai panjang pula lagi pada sorangan. Apalagi subuh Jumat. Padahal dalam kita merasakan kenikmatan, ada kenikmatan di situ. Oke Bapak, saya kasih penjelasan. Dia kalau imam tasawuf ini harus betul-betul menyentuh. Bapak pernah sakit? Pernah? Kalau tak pernah sakit itu luar biasa. Tapi jangan sering-sering sakit. Oke. Kalau sakit itu Bapak, ada tak rasa enak untuk makan? Tak ada. Oke. Datanglah anak Bapak menjenguk Bapak, dibawalah nasi padang yang paling mahal di kota Bumi. Indah-indahlah. Ya. Harganya 25.000. Lauknya rendah. Dikasihlah di anaknya sama ayahnya, ini nasi padang biar ayah buat makan. Harapan anak ini habislah nasi bungkus ini. Tapi rupanya tak habis, 1 suap cuma dimakan oleh ayahnya. Apa kata anaknya? Kenapa tak dimakan ya? Ini enak ini nasi padang yang mahal ini. Enak bagi orang yang sehat, tapi tidak akan enak bagi orang yang solat itu enak Bapak bagi hati yang sehat. Makanya kalau hati yang tak sehat, tak akan jumpa ada kenikmatan dalam solat. Begitu juga orang sakit.
Apa kata ayahnya? Dekau ni tak nak aku sakit. 100% untuk katakan nasi padang ni enak, kita tak enak. Kenapa? Karena lidahnya sakit. Itu dia bapak. Tak bisa kita paksakan. Makan tak, habiskan tak, kata ini mahal nasi padang ini. Begitu juga. Kalau solat tak, ini imam dari Masjidil Haram ini. Ini dah imam dari Pekanbaru ini. Ini imam dah dari Jakarta ini kami datang. Kalau solat tak, sementara dalam solat dia tak tahu apa kenikmatan dalam solat. Itu dia orang munafik tu, Pak. Sibuk berhias dirinya, kehidupan dunia, akan tetapi lupa menghias dirinya untuk kehidupan akhirat. Ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, di atas dunia ini anggota zahir kita, anggota tubuh zahir kita menutupi, melindungi daripada sifat kita. Anggota tubuh zahir kita di dunia ini melindungi sifat diri kita. Di akhirat kelak nanti, baliknya sifat kita di atas dunia ini melindungi tubuh kita. Kalau engkau salat, sifat yang taat itu akan melindungi anggota tubuhmu. Kalau engkau sedekah, sifat ibadah sedekahmu akan melindungi tubuhmu. Daripada apa? Siksaan azab kubur, siksaan di padang mahsyar nanti. Kalau di atas dunia ini, anggota tubuh kita yang melindungi sifat ini, orang tak tahu kita pelik uang. Ya kan? Orang tak tahu kita ini jahat, baik, ini segala macamnya. Karena dilindungi oleh anggota tubuh. Jadi siapkanlah. Kalau mau merasakan sifat nanti yang melindungi tubuh kita di akhirat Allah, banyak-banyak beramal. Kalaulah mau nanti sifat kebaikan itu melindungi tubuh kita daripada siksaan azab kubur, banyak-banyaklah baca Al-Quran, banyak-banyaklah solat. Jas yang kita pakai ini, Bapak, tak ada pengaruhnya nanti. Gamis yang kita pakai harganya 1.500.000 tak ada gunanya nanti. Gunanya itu nanti adalah sifat daripada ketaatan kita. Itu orang munafik. Makanya kata ulama, al-dunya sijjinun lil mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Wal jannatu lil kafirin. Surga bagi orang kafir. Kenapa dikatakan ulama dunia ini penjara bagi orang mukmin? Hidup kita penuh dengan aturan. Ini tak boleh, ini boleh, ini halal, ini haram. Itu dia baik yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian bagian yang ketiga ialah wajuz'in lil kafirin. Bagian yang ketiga ini adalah yaitu bagian orang-orang kafir. Apa itu orang kafir? Wal kafiru yatamatta'u. Orang kafir itu hobinya senang. Orang meninggal saja mereka senang. Orang meninggal saja, pernah lihat Pak? Diantarkan jenazah itu ke kuburan kadang pakai hiburan. Ada orang mati meninggal karena dia situ minum. Kalau kita lihat kalau ada orang meninggal, takziah, Al-Quran, renungan hidup. Makanya orang kafir itu ya tamat bersenang-senang, tak ada aturan bagi mereka.
yang ini boleh, yang ini hantar sajalah. Jadi kalau ada orang Muslim yang kehidupannya suka bersenang-senang, dia adalah mengambil salah satu sifat daripada sifat orang kafir. Orang kafir itu mana? Ada tahu dia halal haram tak? Hantar segala semuanya. Makanya Islam mengatur hidup kita, syariat Islam mengatur kehidupan kita. Carilah harta, bukan banyaknya. Yang dicari adalah berkahnya. Lama hidup di atas dunia ini bukan perkara lamanya, akan tetapi perkara berkahnya. Hidup 70 tahun, 80 tahun sama cucu tak kenal, sama anak tak kenal, untuk apa? Hidup ini yang dicari berkahnya. Kalau sudah berkah akan terasa nikmat. Kalau sudah nikmat akan terasa banyak. Okay. 3 bagian ini: orang mukmin, orang munafik, orang kafir. Di mana kita sekarang? Tanyalah diri kita sendiri. Di mana? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di atas dunia ini sebentar. Nikmat yang di atas dunia ini sebentar. Contoh, kita puasa daripada jam 5 tadi, menahan makan, menahan minum, sampailah di waktu maghrib. Berapa jam kita tak makan tak minum, Pak? Berapa jam? 12 jam. 12 jam ini tak makan tak minum. Ketika kita berbuka, banyak hidangan di hadapan kita, rasanya nafsu ini semuanya mau kita makan. Tetapi ketika minum air putih seteguk saja, kita sudah ke berapa kecilnya nikmat dunia ini. 12 kita tak makan tak minum, seteguk kita minum air putih, hilang rasa hausnya. Itulah kenikmatan dunia, Bapak. Alangkah sia-sianya kita ini hanya hidup mengejar daripada kenikmatan dunia. Okey. I'lam, maka ketahuilah, kata ulama, tuba liman idza mata ma tasma'u dhunubah. Sungguh ketahuilah, berbahagialah seseorang hamba. Kenapa bahagia? Apabila dia mati di atas dunia ini atau meninggal dunia ini, dosanya ikut bersamanya. Artinya mati seseorang, dosanya juga ikut mati. Wal wailu tawilu liman yamut wa tabqa. Dan celakalah seseorang yang mati meninggal dunia, akan tetapi dosanya masih tinggal di atas dunia ini. Celakalah seseorang, Bapak, kalau dia sudah meninggal, akan tetapi dosanya masih tinggal di atas dunia. Kemudian وَتَبْقَى ذُنُوبَهُ مِئَةَ سَنَةٍ وَمِئَتَيْنِ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ. Jadi kalau orang yang meninggal dunia dan dosanya masih tinggal di atas dunia ini, yu'adzibuhu, maka Allah akan mengazabnya. Mi'ata sanah, 1 tahun, wa mi'ataini sanah, bisa jadi 2 tahun. Tergantung kapan dunia ini dikiamatkan oleh Allah. Pak, Bu, keinginan kita kalau kita meninggal di atas dunia ini, yang kita tinggalkan adalah perbuatan baik. Yang kita tinggalkan adalah amal yang baik. Betul? Kalau pun tak bisa meninggalkan perbuatan baik,
amal yang baik, tentunya kita tidak mau meninggalkan perbuatan buruk, amal yang buruk. Kenapa? Karena itu nanti bisa menyusahkan kita. Betul Pak? Oke. Meninggallah seseorang hari ini dan dia meninggalkan dosa di atas dunia. Apa bentuk dosanya Ustaz? Kezaliman. Apa bentuk kezalimannya Ustaz? Mengambil hak orang lain. Walaupun satu ranting dahan milik tetangganya, milik saudaranya, yang dia tidak izin mengambilnya, maka ini adalah satu penghalang bagi dirinya masuk ke dalam surga. Kalau Pak kita mati hari ini, besok kiamat, senang hati kita Pak. Tak lama kita di dalam kubur. Kalau kita meninggal hari ini, 100 tahun lagi baru kiamat. Perbuatan kita di atas dunia ini maksiat, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, amal tak ada. Perbuatan maksiat itulah Pak yang menemani kita dalam kubur. Coba bayangkan. Oke, pendekatan saya kasih. Kita ini Bapak harus mempunyai tabungan akhirat. Tabungan itu apa Ustaz? Tidak bekerja, tapi digaji. Contoh, orang-orang tua kami di sini mungkin dah banyak pensiun. Ada pensiun umur 60 tahun. Kalau pensiun itu Bapak tidak bekerja, jadi tetap dapat enak tak? Enak. Awak ibadah tenang, tidak bekerja, gaji tetap senang tak hati. Dengan tolak ukuran, waktu mudanya dia bekerja, waktu mudanya dia tak malas-malas. Kalau yang malas-malas kira-kira dapat tak seperti itu. Pikiran kita juga di waktu muda, saya bekerja di waktu muda ini bersemangat agar di waktu tua itu tidak susah. Jadi tabungan akhirat itu seperti itu Bapak. Bersusah-susahlah kita di atas dunia ini. Bersusah payahlah, berjuanglah untuk mendapat ketenangan di akhirat. Tak bekerja kita di akhirat nanti, namun nikmat dapat. Kalau di atas dunia ini Bapak, kalau tak ada gaji pensiun, kita masih bisa bekerja untuk mencari kebutuhan kita. Kalau di akhirat nanti kalau tak ada bekal kita, tak bisa bekerja lagi. Ialah kalau anak ingat sama ayah, ialah kalau anak ingat sama ibu, ialah kalau anak ingat sama orang tuanya, baca doa, masukkan duit ke masjid untuk sedekah kepada orang tuanya. Kalau tak ingat, apa nak kita nanti dalam kubur? Makanya Bapak persiapkanlah tabungan akhirat. Ini penting. Ada orang tua kita dulu Bapak sudah 40 tahun meninggalnya, tahu kita biografi kehidupannya, tidak solat, tak pernah puasa, sudah meninggal 40 tahun lamanya. Kira-kira apa yang menemani dia dalam kubur? Ada ibu kita, saudara kita dah meninggal 70 tahun, 50 tahun lamanya. Kita tahu biografi daripada kehidupannya, tak pernah solat, tak pernah berpuasa. Kira-kira apa yang menemani dia dalam kubur sampai sekarang ini? Atas dunia banyak teman ngopi, teman merokok, teman berbincang. Meninggal nanti, jangankan teman, anak kita sendiri pun tak mahu menemani kita dalam kubur. Jangankan anak, istri kita nanti tak mahu menemani kita dalam. Kalau pun ditemani kita dalam kubur, tak ada manfaatnya.
satu lubang tapi sudah beda alam. Alam dunia dan alam barzakh. Itu dia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita di atas dunia ini? Tabungan apa yang sudah kita perbuat? Amalan apa yang sudah kita perbuat? Jangan-jangan sudah 40 tahun berlalu kehidupan kita di atas dunia ini, sudah 60 tahun berlalu kehidupan kita di atas dunia ini, kita banyak meninggalkan perbuatan dosa. Semoga kajian singkat ini